Kemudian di sini ada akar 3 kali 2, berarti minus akar 6 lagi. Kemudian di sini ada plus akar 3 kuadrat, sama kayak tadi. Kalau ada akar pangkat 3 kuadrat, berarti tinggal 3 pangkat setengah kali 2 sama dengan 3 pangkat 1, berarti tinggal nilainya sama dengan 3, berarti di sini plus 3. Kemudian dia akan sama dengan 2, tetap 2. Ini ada 2 bilangan, yaitu ada di sini 2 dan 3. Kita jumlahkan bilangan yang tidak di bawah akar. Berarti kan di sini ada 2 dan 3. 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Kemudian ada negatif minus akar 6 dikurangi lagi dengan minus akar 6. Seperti halnya dengan di sini kan berarti ada sama dengan min x. Berarti kalau ada min x sama dengan min 2x. X-nya apa? Kita misalkan X-nya di sini yaitu akar 6. Berarti akan sama dengan negatif 2 akar 6. Berarti nilainya akan seperti ini. Kalau ada negatif akar 2 dikurangi akar 3 kuadrat itu akan sama dengan 5 min 2 akar 6. Itu adalah jawabannya. Paham nggak sampai di sini? Hasil akhirnya 5 min 2 akar 3. Oke, tak ulangin lagi ya. Tak ulangin lagi, di sini ada akar 2 dikurangi dengan akar 3 kuadrat di sini. Kalau ada soal seperti ini, berarti nanti akan sama dengan akar 2 kuadrat dikurangi dengan akar 3. Kemudian karena dia kuadrat, berarti kita jabarkan satu-satu. Berarti di sini juga ditulis lagi akar 2 min akar 3. Min akar 3. Sudah paham ya sampai di sini ya? Karena dia bernilai kuadrat, berarti di sini ada 1 dan 2. Berarti ada akar akar 2 min akar 3 kali akar 2 min akar 3. Kemudian baru kita selesaikan satu-satu, kita kalikan silang. Berarti akar 2 dikali dengan akar 2. Berarti kan kalau ada akar 2 dikali akar 2 itu sama dengan akar 2 kuadrat. Kita tulis saja akar 2 kuadrat. Kalau masih bingung. Kemudian akar 2 dikali dengan negatif akar 3. Tadi kan sudah dijelaskan. Kalau positif dikalikan dengan negatif, dia akan bernilai negatif. Makanya dia akan bernilai negatif akar 2 dikali dengan 3. Kemudian di sini ada akar 3 dikali dengan akar 2. Berarti di sini dari negatif dikali dengan positif, berarti nilainya akan bernilai negatif, yaitu negatif akar 3 dikali dengan 2. Kemudian yang terakhir adalah akar 3 dikali dengan akar 3. Kalau tadi kan sudah disebutkan kalau akar-akar dia akan bernilai positif. Berarti akan bernilai positif akar 3 kuadrat. Kita tulis saja nilai akar 3 kuadratnya di sini.
Sekarang kita selesaikan satu-satu. Kalau ada akar kuadrat, akar 2 dikuadratkan, itu kan akan sama dengan akar 2 dikuadratkan, itu dia akan bernilai 2 pangkat setengah dikalikan dengan 2. Pangkatnya yang dikalikan ya Mbak ya, maksudnya 2 pangkat setengah itu bernilai dari akarnya, karena akar kan sama dengan pangkat setengah, kemudian dikali dengan 2 sebagai pangkatnya. Berarti kalau ada 2 pangkat setengah dikali dengan 2, berarti kan di sini ada setengah dikali dengan 2. Setengah dikali 2 kan sama dengan 1. Berarti akan sama dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu kan sama dengan 2. Berarti kita tulis saja langsung 2. Berarti di sini kalau ada akar 2 kuadrat itu akan sama dengan 2. Kemudian dikurangi akar 2 kali 3, berarti menjadi akar 6. Kemudian ada negatif akar 3 kali 2, berarti dikurangi akar 6. Kemudian ditambah dengan akar 3 kuadrat. Berarti kan kalau ada akar 3 kuadrat sama dengan 3. Di sini kita ada 2 bilangan, yaitu bilangan yang tanpa ada di dalam akar dan bilangan yang ada di dalam akar. Yang tidak ada akarnya kita tambahkan, yaitu ada 2 dan 3. 2 ditambah 3 kan berarti sama dengan 5 kan. Kemudian di sini ada bilangan yang ada akarnya, yaitu minus akar 6 dikurangi dengan minus akar 6. Kalau kita misalkan akar 6 itu sebagai X, berarti kan tinggal min X dikurangi min X. Kalau min dikurangi kan berarti negatif, berarti sama dengan minus 2X. Berarti sama, kalau ada akar 6 dikurangi dengan akar 6, dia akan menjadi negatif 2 akar 6. Jadi nilainya adalah 5 min 2 akar 6. Gitu. Paham sampai di sini? Kalau mau dicatat aja dulu. Sudah jelas ini? Oke ya, kita lanjut ya. Kita lanjut ke slide yang ke-6, yaitu untuk bentuk-bentuk logaritma.
Ada 14 sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma itu harus dihafalin, karena kalau nggak dihafalin bakal susah sekali. Jika seandainya kita ada A log P itu sama dengan M, maka A pangkat M itu akan sama dengan P. Itu sifat, jadi harus diingat-ingat. Untuk contoh seperti ini, misalkan ada 2 log misalnya ada 2 log 2 log apa ya enaknya ya, 2 log 32 misalnya ya, itu akan sama dengan 5. Maka di sini itu akan sama dengan nilainya 2 di pangkat 5 itu akan sama dengan 32. Itu untuk menilai persamaan ini. Kalau ada A log P sama dengan M, itu akan sama dengan A pangkat M sama dengan P. Jadi kalau ada A log 32 sama dengan 5, itu akan sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat logaritma. Untuk sekarang yang pertama, jika ada A log A sama dengan 1, itu adalah sama dengan 1. Berarti kalau ada sama dengan 2, kalau seandainya ada 2 log 2 itu akan sama dengan 1, karena 2 dipangkat dengan 1 itu akan sama dengan 2. Kalau di sini lebih banyak dihafal nanti Mbak ya akhirnya. Oke, sampai di sini paham ya. Kemudian kalau seandainya ada A log 1 sama dengan 0, berarti seandainya ada 2 log 1 itu akan sama dengan 0. Kenapa? Karena 2 dipangkat dengan 0 itu akan sama dengan 1. Oke. Kemudian kita lanjut. Kalau seandainya ada A log A pangkat N, kalau ada A log A pangkat S, kalau ada A hasilnya bukan, kalau ada seandainya ada 2 log 1 itu sama dengan 0. Jadi itu kita bisa menuliskan menjadi 2 di pangkat 0 itu sama dengan 1. 2 pangkat 0 itu 1 Mbak. Kemarin di pelajaran kemarin sudah dibahas. Kenapa kalau 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya, kemarin sudah dibahas toh yang masalah 2 pangkat 0 itu. Oke, kita lanjut ya. Kalau seandainya ada A log A pangkat
N sama dengan N, itu akan sama dengan misalkan kita ada 2 log 2 pangkat 3, itu berarti bisa juga kita tulis sama dengan 3-nya kita taruh di atas, yaitu menjadi 3 dikali 2 log 2. Sedangkan kalau kita tahu tadi kalau ada 2 log 2 itu kan sama dengan 1. Soalnya di sini ada sifat logaritma yang pertama, yaitu kalau ada A log A itu sama dengan 1. Berarti kalau ada 2 log 2 itu sama dengan 1, yaitu akan sama dengan 3 dikali dengan 1, yaitu akan sama dengan 3. Oke. Paham ya sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, paham ya. Sekarang kalau ada ini nomor 4 ini apa sifatnya? Saya tak ceknya. Yang keempatnya ada jika ada A log ampun alah ya. Kalau ada A log A pangkat M sama dengan M per N. Sorry, tulisannya jelek. Di sini kan sudah diketahui ini seandainya ini ada M, ada A log A M, M pangkat M. Berarti kan kalau di sini ada A log P pangkat M sama dengan A log P sama dengan M itu sama dengan A pangkat M sama dengan P. Jadi kalau di sini dia akan sama dengan A akan sama dengan mana ini A log M. Berarti A-nya di mana? A-nya di sini. Berarti akan sama dengan A pangkat M. M-nya adalah M per N. M per N sama dengan A pangkat N. Ini adalah nilainya untuk nilai persamaan dari nomor 4 ini. Oke. Kemudian kalau ada nilai A log B sama dengan A pangkat N log B pangkat N. Ini adalah untuk sifat-sifat logaritma yang kelima. Kalau di sini ada A log B itu akan sama dengan A pangkat N log B pangkat N. Karena nanti kalau diturunkan dia akan menjadi ini N-nya akan dinaikkan, yaitu menjadi kalau ini di pangkat N log B pangkat N itu akan menjadi N per N A log B. Berarti N per N kan sama dengan 1, tinggal A log B. Bingung nggak? Kalau bingung bilang loh ya. Gini, ini itu sebenarnya kan logaritma itu kan sifat-sifat logaritma. Jadi kalau nanti menyelesaikan tugas itu nanti acuannya pada
sifat-sifat ini. Sebagai ini, makanya tak kasih contoh dari tadi. Yang ini kan ada, seandainya ada A log B sama dengan, ini tak bacakan dulu, nanti kita ambil contoh yang dari buku ya. Kalau ada A log B sama dengan A pangkat N log B pangkat N. Untuk sifat logaritma yang keenam, kalau seandainya ada A log B ditambah dengan A log C, itu akan sama dengan A log B kali C. Untuk sifat logaritma yang ketujuh, jika ada A pangkat N log B pangkat M, itu akan sama dengan M per N A log B. Kemudian untuk sifat logaritma yang ke-8, kalau jika ada A log B dikurangi dengan A log C, itu akan sama dengan A log B per C. Ini untuk sifat yang ke-8. Untuk sifat yang ke-9, kalau jika ada A log B kuadrat, maka akan menjadi N kali A log B. Kemudian kalau ada A log B ditambah dengan A log C, dia akan menjadi A log B kali C. Kemudian untuk A log B itu bisa ditulis juga dengan P log B per P log A. Kemudian untuk A log B itu sama dengan kebalikannya, 1 per B log A. Kemudian untuk yang ke-13, kalau ada A log B dikali dengan B log C akan sama dengan A log C. Dan yang terakhir, kalau ada A pangkat A log B itu akan sama dengan B. Ini sifat-sifat logaritma yang harus dihafal. Nanti waktu sudah dapat modul di halaman 13 ini dicatat terus dihafalin ya. Ini dihafalin. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Kita sekarang masuk ke contoh soal. Kita langsung ambil contoh soal yang paling susah. Sebentar, tak bikinkan PowerPoint dulu sebentar ya. Nomor 11 kurang paham. Jadi kalau ada A log B sama dengan P log B, kita misalkan di sini kan sebenarnya kalau ada A log B itu bisa juga ditulis dengan ini ada, kalau ada A log B itu sama dengan P log B per P log A. Ini sudah sifatnya, Mbak. Ini sudah sifatnya. Jadi kalau seandainya Mbak ada soal A log B itu bisa ditulis dengan P itu konstan. Jadi P log B per P log A. Nilai P-nya itu di atasnya harus sama, tinggal log B per log A-nya dibalik. Ini sifatnya. Nanti kalau sudah contoh soal, P-nya dia bilangan konstan, terserah. Seandainya kalau P yang log B-nya itu bernilai 2, berarti P yang untuk log A-nya harus bernilai 2. Kalau seandainya P-nya bernilai 3, yang B yang A juga harus bernilai 3. Sebentar ya, tak bikinkan kosongan. Sebentar, tak coba uploadnya ya, bisa nggak ini. Sebentar.
Sudah, kita sekarang contoh soal. Seandainya ada soal akar 5 log 125. Di sini dari soal ini kita bisa menuliskannya. Ini ada 5, akar 5 dan ada 125. Akar 5 di sini kita bisa menuliskannya menjadi 5 pangkat setengah, ya kan? Kemudian log, sedangkan 125 itu berapa? 5 pangkat 3, ya kan? Karena kalau 5 kali 5 sama dengan 25. Di sini ada 5 pangkat setengah log 5 pangkat 3. Gimana ya tadi kalau mau balikin? Saya nggak bisa buka file yang lalu. Sebentar. Sebentar ya, tak ini aja kayaknya. Oke, tak save-nya. Sebentar ya. Ini kita lanjut ke ini. Tadi kan kalau seandainya ada soal akar 5, kemudian ada log 125, ya kan? Itu di sini kita akan punya dua bilangan yang bisa kita sederhanakan, yaitu ada akar 5 dan 125. Akar 5 itu akan sama dengan 5 pangkat setengah, ya kan? 5 pangkat setengah di log dengan 125. 125 itu akan sama dengan 5 pangkat 3. Kemudian kita akan bisa lihat dari sifat-sifat logaritma di sini. Sifat logaritma mana yang memenuhi untuk pernyataan tadi. Berarti kan dia akan sama dengan nilai ini kan, ada A pangkat N log M pangkat M. Ini kan